Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jason dan bersama rekan saya Rion. Di sini kita akan membahas tentang teori Macap dalam persekutuan perdata. Nah, di dalam hukum perdata Indonesia, persekutuan perdata itu merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, salah satu konsep penting di dalam kerjasama ini adalah Macap, yaitu kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sekutu terhadap persekutuannya. Macap ini menjadi dasar utama terbentuknya persekutuan karena tanpa adanya kontribusi daripada para pihak, persekutuan perdata itu tidak dapat berjalan mulus. Nah, pengertian Macap ini adalah pemasukan atau kontribusi yang dilakukan oleh para pihak terhadap persekutuannya atau persekutuan perdata. Kontribusi ini tidak selalu berupa uang, teman-teman, tetapi juga dapat berbentuk tenaga, barang, keahlian, atau jasa tertentu lainnya. Nah, secara sederhana, Macap itu adalah apa yang disetor sekutu ke persekutuannya. Nah, apa sih dasar hukum Macap ini? Konsep Macap ini itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya tentang ketentuan persekutuan perdata ini, teman-teman. Nah, intinya setiap sekutu itu wajib memberikan pemasukan. Nah, pemasukan tersebut ini menjadi bagian dari kekayaan persekutuan itu. Nah, semua pemasukan yang tadi itu digunakan untuk mencapai tujuan bersama itu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk Macap ya, teman-teman. Macap itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bentuk uang atau macap uang, yang dimana mereka ini menyetor sejumlah uangnya ke dalam persekutuan ini. Nah, ini adalah bentuk yang paling umum ya, yang bisa kita jumpai dan bisa paling mudah dinilai gitu. Contoh, A menyetor 50 juta rupiah sebagai modal usaha, itu sudah termasuk macap uang. Yang kedua ada macap barang. Sekutu memberikan barang sebagai kontribusi. Nah, misalnya tanah, kendaraan, alat produksi, atau inventaris lainnya. Nah, barang tersebut itu menjadi bagian dari kekayaan persekutuan tersebut, atau hanya dipakai selama persekutuan itu berjalan, tergantung perjanjiannya. Nah, ada juga macap tenaga atau keahlian, yang sekutu tidak menyetor uang atau barang lagi, melainkan tenaga, keahlian profesional, keterampilan tertentu. Misalnya, B menyumbangkan keahlian desain dalam sebuah persekutuan ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi itulah jadi seperti itu, teman-teman, penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh saudara Jason terkait dengan Macap dalam persetujuan perdata. Tadi sudah disampaikan bahwa pada prinsipnya yang dimaksudkan sebagai Macap itu kan ada kesepakatan perjanjian kerjasama antara sekutu untuk mencapai kepentingan bersama ataupun keuntungan bersama, kan begitu ya. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Jason, bahwa yang pertama, uh, penilaian macap itu atau nilai macap itu biasanya apa sebetulnya. Jadi biasanya yang ditentukan itu kan berdasarkan kesepakatan para sekutu, atau kemudian nilai itu harus berdasarkan perjanjian kesepakatan, dan itu dicantumkan di dalam yang namanya perjanjian persekutuan. Nah, jika ditentukan pada umumnya, kalau kemudian tidak ditentukan dalam perjanjian, maka dianggap nilainya sama antara sekutu, kecuali dibuktikan sebaliknya. Artinya begini, mazhab itu
harus punya nilai. Tetapi ya, nilai itu tidak selalu uang. Tentu ini disepakati melalui perjanjian juga, bahwa yang dimaksud sebagai nilai atau uang itu harus berdasarkan kesepakatan. Kalau dalam kesepakatan itu dia mengatakan bahwa tenaga dan keahlian itu dianggap bernilai, tentu itu sama dengan uang, kan begitu. Jadi kalau tidak ada kesepakatan nilainya, itu hukum itu dia menganggap mazhab itu para suku itu sama, kecuali memang ada bukti bahwa kontribusinya itu berbeda, kan begitu. Ini penting untuk kita bisa menghindari konflik sosial, sehingga kita bisa mengetahui bahwa siapa yang paling lebih banyak, kemudian siapa yang paling berjasa. Lalu kemudian poin selanjutnya, fungsi mazhab itu dalam persoalan perdata. Jadi mazhab itu dia memiliki beberapa fungsi yang kemudian penting kita pahami bersama, bahwa ini sebagai menunjukkan bahwa yang namanya peran dan kedudukan sekutu itu menjadi dasar tanggung jawab dalam menjalankan persekutuan itu. Jadi ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai modal persekutuan. Jadi semua mazhab itu ketika kemudian itu digabungkan, maka jadi kekayaan itu dia sifatnya milik bersama. Artinya tidak lagi milik pribadi sekutu, tetapi itu sudah milik bersama. Kemudian menentukan yang namanya untung rugi, ya kan. Jadi pada prinsipnya, semakin besar mazhab itu, semakin besar juga bagian keuntungan dan kerugian, dan juga pertanggungjawabannya itu dia sesuai dengan asas yang kita sebut sebagai proporsionalitas atau sesuai dengan porsi-porsinya, kan begitu. Lalu kemudian poin selanjutnya kita menentukan yang namanya posisi sekutu mazhab itu. Jadi kita bisa menentukan bahwa siapa kemudian sekutu aktifnya, siapa sekutu pasifnya, ya kan, siapa domain yang paling dominan dalam mengambil keputusan. Lalu apa dasar pertanggungjawabannya, kan begitu. Jadi mazhab itu menjadi salah satu ukuran sebetulnya sejauh mana sekutu itu dia bertanggung jawab. Jadi mazhab itu jantungnya hukum, kan begitu. Jadi kalau ada akibat hukum jika tidak memberikan mazhab itu, jika seseorang sekutu tidak memberikan mazhab atau melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama, itu tentu sesuai dengan hukum perdata kita, itu dia dimintai dikategorikan sebagai wan prestasi, dan sanksi daripada wan prestasi sendiri itu dimintai yang namanya pertanggungjawaban mengganti kerugian. Nah, sanksi yang lebih lebih besar lagi itu bisa kemudian dilakukan, bahkan dikeluarkan dari persekutuan sesuai dengan perjanjian. Ini tentu kembali lagi kepada perjanjian. Kalau kemudian perjanjian itu diatur bahwa ketika dia melanggar atau wan prestasi, itu dia bisa dikeluarkan dari persekutuan. Lalu kemudian poin saya atau konklusi kesimpulan dari saya adalah bahwa mazhab itu sebetulnya dia merupakan esensial dalam persekutuan perdata. Jadi tanpa mazhab itu tidak ada dasar kemudian kerjasama, ya kan, antara sekutu. Oleh karena itu pengaturan mazhab itu harus jelas agar persekutuan itu dia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai dengan porsinya.
atau sesuai dengan semestinya, atau yang kita sebut sebagai sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam undang-undangnya. Jadi itu sekian poin yang saya lanjutkan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.